Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailin. Saya dari semester 5. Saya dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Gresik. Kali ini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Abu Lahab. Apakah ada yang tahu siapa sih Abu Lahab itu? Yuk, simak ceritanya. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW yang menentang keras dakwah Nabi. Nama Abu Lahab seringkali kita dengar teman-teman, karena Abu Lahab sendiri terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab adalah bentuk kutukan dari Allah untuknya, karena Abu Lahab adalah paman Nabi yang sangat membenci dakwanya. Abu Lahab lahir di Saudi Arabia, kota Mekah pada tahun 549 Masehi. Abu Lahab adalah paman Nabi dari ayahnya, yaitu anak dari kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Abu Lahab sendiri memiliki nama asli yaitu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Lahab artinya api yang bergejolak. Namun Abu Lahab sendiri sering dipanggil Abu Lahab sejak kecil karena dia memiliki wajah yang cerah dan pipi yang merah merona, sehingga masyarakat setempat sering memanggilnya dengan sebutan Abu Lahab. Dalam surat Al-Lahab dikisahkan bahwasanya Abu Lahab memiliki istri yang bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil juga dilaknat Allah karena Ummu Jamil juga ikut membenci dakwah Nabi. Kembali pada kisah surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab sendiri yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah dan juga termasuk surat Makkiyah. Karena surat ini diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat Al-Lahab diturunkan 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal dunia. Abu Lahab sendiri meninggal dalam keadaan kafir karena pada saat itu beliau masih menentang dakwah Rasul dan juga beliau mengajak para kaum Quraisy untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Apakah teman-teman sering mendengar bahwasanya Abu Lahab dan istrinya sering diberi julukan pembawa kayu bakar? Nah, Abu Lahab sendiri dan istrinya disebut pembawa kayu bakar karena Abu Lahab dan istrinya itu seringkali mengajak kaum Quraisy atau memprovokatori untuk membenci Nabi dan memfitnah serta menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah kisah kematian Abu Lahab. Abu Lahab sendiri meninggal 7 hari setelah perang Badar. Beliau meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan, di mana beliau menderita penyakit yang sangat parah. Sekujur tubuhnya mengeluarkan bau busuk sehingga tidak ada satupun orang yang mau mendekatinya. Saat meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang mau mendekati Abu Lahab karena bau dari sekujur tubuhnya. Anaknya pun tidak mau mendekati ayahnya, sehingga mayatnya dibiarkan selama 3 hari. Setelah itu, kedua anaknya menguburkan Abu Lahab dengan cara menggali tanah dan juga memasukkan ayahnya ke dalam kayu serta melemparkannya ke dalam tanah begitu saja. Wah, sangat mengenaskan ya teman-teman meninggalnya. Sudah dalam keadaan kafir, berbau yang tidak sedap, dan juga mengidap penyakit yang sangat parah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat yang terdapat di Abu Lahab. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit dari kisah Abu Lahab yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Dari kisah ini, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Yang pertama, kita tidak boleh tolong-menolong dalam keburukan. Dan yang kedua, siksaan api neraka itu sudah pasti adanya. Dan yang ketiga, dari sifat Abu Lahab, beberapa sifat yang buruk tidak boleh kita contoh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.